Bab ke-46. Abhian memeluk tubuh Kemala dengan erat. Kemala bisa merasakan hawa panas dari tubuh Abhian yang demam. Wanita itu pun menjadi tidak tega untuk menolak dan hanya membiarkan Abhian memeluknya. Abhian memejamkan matanya. Kemala bisa melihat dahi Abhian yang dipenuhi keringat. "Mas, minum obat dulu ya." Tak ada jawaban dari mulut Abhian. Kemala pun diam-diam bangun dari tidurnya. Sepertinya Abhian telah tertidur. Kemala mengusap kening Abhian untuk menyeka keringatnya. Wajah Abhian memang sedikit pucat, tapi ketampanannya masih terlihat jelas. Kemala pun turun ke bawah untuk mengambil air dan handuk kecil yang akan pakai untuk mengompres Abhian. Terlihat kecemasan dari raut wajah Kemala. Biar bagaimanapun ia sangat mencintai Abhian dan tidak ingin pria itu kenapa-kenapa. Dengan telaten, Kemala mengompres kepala Abhian agar panas tubuhnya turun. Sesekali ia mengusap lembut wajah tampan itu. "Kemala, jangan tinggalkan aku." Lirih Abhian dengan mata terpejam. Kemala pun tertegun. Rupanya Abhian mengigau. Kemala pun menghela napasnya. Apa mungkin ia terlalu keras menghukum Abhian hingga membuatnya sakit seperti ini? Perasaan menyesal pun terbit. Kalau tahu akan seperti ini, mungkin ia sudah mengakhiri hukuman Abhian dari beberapa hari sebelumnya. "Maafkan aku, Mas." Kemala mengecup pipi Abhian dengan lembut. Kemala terus mengompres Abhian sampai akhirnya ia pun ketiduran dan berbaring di samping Abhian. Saat tengah hari Abhian baru membuka matanya. Ia meraba handuk kecil yang masih berada di keningnya. Bibirnya tersenyum saat melihat wanita yang ia cintai tengah meringkuk di samping tubuhnya dengan kepala yang menyeluruh ke dadanya. Posisi tidur favorit Kemala telah ia lihat kembali. Abhian sangat bahagia melihat kucing kecilnya telah kembali jinak. "Sayang," Abhian berbisik lirih di telinga Kemala. Perlahan wanita cantik itu membuka matanya. Dan ia sangat terkejut saat melihat Abhian sudah bangun. "Mas, kau sudah bangun?" Kemala langsung mengambil handuk kecil di dahi Abhian untuk menggantinya dengan yang baru. "Maaf Mas, aku malah ikut ketiduran." Kemala bermaksud mengompres Abhian lagi. Tetapi Abhian menolaknya. "Tidak perlu, aku sudah tidak apa-apa." Kemala mengerutkan keningnya. Ia meraba kening Abhian dengan telapak tangannya. Benar saja suhu tubuh Abhian sudah kembali normal. "Kalau begitu aku siapkan makan siang dulu." Kemala menyibak selimutnya dan bermaksud turun dari atas tempat tidur. Tetapi tangan Abhian dengan cepat menahan pergerakannya. "Aku belum lapar. Tidurlah sebentar lagi denganku." Abhian menarik tangan Kemala hingga terpaksa wanita itu kembali berbaring di samping Abhian. "Tapi kau harus makan, Mas. Kau harus minum obat. Lihat wajahmu saja masih pucat." Kemala menatap wajah Abhian dengan cemas. "Terima kasih atas perhatianmu. Aku kira aku akan kehilangan perhatian ini selamanya. Terima kasih karena kau telah kembali." Jemari tangan Abhian menari di atas wajah Kemala. Menelusuri kening, lalu turun ke hidung dan mengusap bibir Kemala dengan begitu lembut dengan jemarinya. Berakhir dengan mengangkat dagu lancip Kemala untuk mencium bibir ranum itu. Kali ini tak ada penolakan dari Kemala. Ia membiarkan pria itu melakukan apapun pada bibirnya. Bahkan Kemala membalas pagutan lembut Abhian dengan hangat. Beberapa hari melakukan perang dingin telah menciptakan selaksa kerinduan yang membuncah di dalam hatinya. "Kemala, boleh aku?" Abhian masih terlihat ragu untuk menyentuh Kemala meski wanita itu adalah istri sahnya. Semua itu karena ia takut kalau Kemala masih marah padanya. "Kenapa kau masih bertanya, Mas?" Kemala merasa lucu dengan tingkah polos suaminya. Abhian tersenyum senang. "Apa Mas Abi mau seperti ini terus?" Kemala membalas tatapan Abhian yang masih menatapnya dengan lekat. "Biarkan aku menikmati wajah cantikmu dulu, sayang." Kemala tersipu malu. Pipinya pun terasa semakin hangat. "Apa Mas Abi sudah sembuh?"
Kemala sekali lagi mengecek suhu tubuh Abhian. Aku sudah bilang kalau obat dari penyakitku ini adalah dirimu. Abhian tersenyum nakal. Mas Abi. Kemala membelalakan matanya dengan senyum tipis menghiasi bibirnya. Abhian tersenyum gemas melihat sikap malu-malu dari Kemala. Mas, aku lapar. Aku akan buatkan makan siang dulu ya. Kemala mendorong dada bidang Abhian. Hingga dengan terpaksa pria itu mencabut miliknya dari tubuh Kemala. Abhian berguling ke samping dan melihat tubuh polos Kemala berdiri dan mengambil bajunya yang berserakan di lantai. Akan aku panggil jika makanannya telah siap. Mas Abi istirahat saja dulu. Kemala keluar dari dalam kamar. Saat menuruni tangga, lututnya terasa bergetar lemas. Abhian benar-benar telah membuatnya kelelahan. Keperkasaan pria itu memang tidak diragukan lagi meskipun ia melakukannya dalam keadaan sakit. Terdengar bunyi langkah kaki menuruni tangga saat Kemala masih memasak di dapur. Mas, sudah aku bilang tunggu saja. Kenapa Mas Abi malah ikut ke dapur? Aku hanya ingin membantu istriku memasak. Ada yang bisa aku bantu? Sayang. Abhian memeluk tubuh Kemala dari belakang. Wanita yang sedang menumis bumbu itu menggelinjang saat Abhian mengecup lehernya dengan lembut. Mas, kalau begini caranya kau hanya akan membuat masakanku gosong. Kemala memutar bola matanya dan menatap Abhian dengan gemas. Ia mematikan api kompor terlebih dahulu agar bumbu yang ia tumis tidak gosong. Duduklah. Kemala melirik ke arah meja makan agar Abhian mau duduk di sana. Tidak mau. Pokoknya aku akan membantumu masak. Abhian menggelengkan kepalanya. Ia kembali memeluk erat pinggang Kemala. Mas, apa yang tadi masih belum cukup? Tidak akan pernah cukup, sayang. Abhian mengecup bibir Kemala dengan lembut. Tetapi Kemala segera melepaskan tautan bibir Abhian. Tunggu aku masak dulu dan setelah kita makan kau boleh melakukannya lagi. Kemala menghela napas panjang. Ia tidak mengerti dengan stamina Abhian yang seolah tidak ada habisnya. Janji ya? Abhian mencubit dagu Kemala dengan gemas. Kemala hampir menangis dibuatnya. Lututnya saja masih bergetar. Bagaimana mungkin ia melakukannya lagi setelah makan siang? Abhian memang benar-benar berbahaya. Kemala terpaksa mengangguk agar Abhian mau melepaskan pelukannya. Baiklah, kalau begitu cepatlah masak. Aku juga sudah lapar dan mau mengumpulkan stamina untuk pertempuran kedua kita. Abhian tersenyum nakal lagi. Astaga Mas Abi. Kemala memelototi Abhian. Pria itu hanya tertawa kecil dan duduk dengan manis di kursi makan. Memperhatikan Kemala yang melanjutkan masaknya. Rumah ini seperti kembali bernyawa setelah beberapa hari terasa sepi seperti kuburan. Abhian bersyukur karena Kemala bisa kembali seperti dulu. Ia semakin menyadari kalau dirinya semakin terikat kuat pada wanita itu. Walaupun Violet telah kembali, tetapi rasa cintanya pada wanita itu perlahan terkikis semenjak Abhian mengenal Kemala. Ia juga tidak menyangka kalau wanita itu mampu menggantikan posisi Violet di hatinya yang selama beberapa tahun ini menjadi pemilik utama singgasana hatinya. Kini posisi itu telah menjadi milik Kemala. Dan tak akan ada wanita yang sanggup menggantikannya sekalipun oleh Violet sendiri. Makanannya sudah siap. Ayo kita makan Mas. Kemala mengambilkan makanan untuk Abhian. Wanita itu benar-benar melayaninya dengan baik. Abhian merasa Kemala memperlakukannya seperti raja. Bagaimana ia bisa tahan untuk tidak jatuh cinta pada perempuan ini? Terima kasih, sayang, tapi aku ingin kita makan dari piring yang sama. Sepiring berdua. Kemala mengulum senyum mendengar keinginan suaminya itu. Iya. Biar lebih romantis. Abhian tersenyum. Oke, kalau begitu aku suapin Mas Abi ya. Dengan senang hati Kemala menyuapi pria yang telah membuatnya jatuh hati itu. Masalah Violet sudah perlahan ia lupakan. Melihat kesungguhan Abhian, ia semakin yakin kalau ia harus mempertahankan pria ini. Sayang, aku sangat mencintaimu.
Teruslah seperti ini sampai maut yang hanya bisa memisahkan kita. Abhian mengusap kepala Kemala dengan lembut. Seperti ada air dingin yang mengaliri hati Kemala. Ia sungguh tersanjung mendengar permintaan Abhian. Mas Abi juga jangan berubah. Walaupun ada banyak wanita yang mengincar Mas Abi, jangan pernah meladeni mereka. Tidak akan. Di mataku hanya ada satu wanita yang terlihat. Dan wanita itu adalah dirimu. Ih, Mas Abi sekarang pintar gombal ya. Kemala mencubit hidung Abhian dengan gemas. Sungguh hari ini benar-benar hari yang menakjubkan bagi Abhian dan Kemala. Bersambung.